Hai netizen, Kominfo TV kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar kegiatan pemerintah Kota Gorontalo yang terjadi sepekan terakhir dan telah kami rangkum dalam Kilas Sepekan. Bersama saya, Ajeng Mawaddah. Netizen tuntutan masyarakat menghendaki perubahan total pada penyelenggaraan pemerintahan di segala bidang akan segera terwujud karena penataan kinerja birokrasi kini akan dibenahi. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada organisasi perangkat daerah akan terpantau dengan hadirnya aplikasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi atau PMPRB di lingkungan pemerintahan Kota Gorontalo. Wakil Wali Kota Gorontalo Rian F. Kono membuka bimbingan teknis aplikasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi kepada peserta di Aula Kantor Wali Kota Gorontalo pada Selasa 1 September 2020. Rian F. Kono menekankan bahwa reformasi birokrasi merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan di era reformasi dewasa ini. Rian F. Kono mengharapkan kepada semua admin yang telah dilantik agar dapat mengikuti bimbingan dengan sungguh-sungguh. Sebab menurut Rian Kono, tugas yang dipercayakan merupakan tugas operasional penginputan dokumen reformasi birokrasi. Dari hasil penginputan ini akan menggambarkan sejauh mana pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing OPD. Dan salah satu tuntutan masyarakat adalah menghendaki adanya perubahan total di segala bidang atas capainya manajemen kinerja organisasi pemerintah yang efektif, efisien, sehingga tugas-tugas pemerintah akan berjalan secara dinamis, berpikir secara taktis, dan bertindak praktis didukung oleh data yang faktual. Netizen, sekian lama akhirnya Wali Kota Gorontalo melantik dan mengukuhkan 21 pejabat tinggi Pratama dan 1 direktur PDAM di Bandayo Loyiladia Kota Gorontalo pada Senin 7 September 2020. Pelantikan pejabat ini telah memenuhi syarat uji kompetensi pekerjaan yang sesuai melalui panitia seleksi pejabat tinggi Pratama. Wali Kota Gorontalo Marten Taha melantik dan mengambil sumpah jabatan serta mengukuhkan 21 pejabat tinggi Pratama dan 1 direktur PDAM di Kota Gorontalo. Marten Taha mengatakan pelantikan ini dilaksanakan sejalan dengan penerapan manajemen sistem bidang SDM, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal ini menyebutkan jabatan pimpinan tertinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 tahun. Ini adalah hasil daripada jokowi, sehingga masih sebagian para pejabat dikukuhkan dalam jabatannya semula, dan ada yang bergeser atau dipertukarkan dengan jabatan sesuai dengan hasil jokowi tersebut. Uji kompetensi oleh panitia seleksi kepada seluruh pejabat tinggi Pratama meliputi ujian kompetensi teknis, uji kompetensi manajerial, uji kompetensi sosial kultural, dan uji kompetensi intelektual. Tim Liputan Kominfo TV, Kota Gorontalo. Netizen, setelah melantik pejabat tinggi Pratama melalui uji job fit, Wali Kota Gorontalo Marten Taha akan memberikan peluang penawaran pekerjaan secara terbuka bagi pejabat tinggi Pratama di Kota Gorontalo. 14 jabatan strategis akan dilelang di Kota Gorontalo. Pemerintah Kota Gorontalo akan melakukan lelang jabatan. 14 jabatan strategis akan dilelang. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Gorontalo Marten Taha usai melantik pejabat tinggi Pratama melalui uji job fit pada Senin 7 September 2020. Baik itu apa yang kita kenal dengan job fit maupun open bidding. Ini adalah hasil daripada jokowi, sehingga masih sebagian para pejabat dikukuhkan dalam jabatannya semula, dan ada yang bergeser atau dipertukarkan dengan jabatan sesuai dengan hasil jokowi tersebut. Kemudian ada juga yang kita kenal dengan open job bidding, untuk menentukan para pejabat
pimpinan tinggi Pratama, pimpinan tinggi media maupun pimpinan tinggi utama untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintahan termasuk di Kota Gorontalo. Dan mulai hari ini Bapak dan Ibu sekalian, proses untuk open bidding terhadap jabatan-jabatan tinggi Pratama yang kurang lebih ada 14 jabatan, mulai hari ini kami mau lelang. Dan formilnya nanti sesudah tes SKB, insya Allah minggu depan sudah bisa diumumkan kepada seluruh publik bahwa Kota Gorontalo sementara lelang jabatan. Netizen bertambah lagi pusat layanan kesehatan di Kota Gorontalo. Wali Kota Gorontalo Marten Taha meresmikan pengoperasian Rumah Sakit Umum Bioklinik ditandai dengan penandatanganan prasasti di Kelurahan Limbabe, Kota Gorontalo. Dengan ditandai penekanan tombol sirine oleh Wali Kota Gorontalo Marten Taha, pengoperasian Rumah Sakit Bioklinik di Kota Gorontalo siap beroperasi. Wali Kota Gorontalo Marten Taha mengatakan pelayanan rumah sakit jangan hanya dilihat dari sisi kuantitas pelayanan. Akan tetapi menurutnya yang paling penting adalah dari sisi kualitas pelayanan, yaitu pelayanan yang prima dan berkualitas kepada masyarakat, sehingga rumah sakit lebih dipercaya oleh masyarakat. Jika dibandingkan dengan tingkat pelayanan, maka yang paling dibutuhkan bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, sehingga rumah sakit makin lebih dipercaya oleh masyarakat. Netizen, itulah rangkaian kilas sepekan Kominfo TV. Jangan lupa terus patuhi protokol kesehatan dan gunakan masker. Saya Ajeng Muada pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.